Pemirsa, saatnya kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Prahara asmara membawa petaka. Inilah yang terjadi pada seorang siswi SMA di Kecamatan Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ia menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh seorang pria berusia 20 tahun. Detik-detik penikaman ini pun terekam kamera siswa lainnya yang melihat pelaku berjalan di koridor sekolah sambil memegang pisau. Korban pun sempat melapor ke pihak sekolah saat melihat pelaku berkeliaran di parkiran. Namun pria ini lolos dan masuk ke dalam kelas, kemudian menikam korban sebanyak 3 kali. Usut punya usut, pelaku yang berinisial R ini ternyata merupakan mantan pacar korban yang dikenal melalui media sosial. Ibu korban pun mengaku jika R pernah mengancam anaknya lewat aplikasi pesan. Ancaman. Banyak di HP tapi saya nggak baca di HP-nya. Iya, mau bakar rumah, mau ngegerungin motor tengah malam. Pernah ya? Jam 1 malam. Usai menikam korban, R lantas kabur dan bersembunyi. Polisi yang mendapatkan laporan atas kejadian ini langsung memburu pelaku hingga akhirnya berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Di hadapan penyidik, R mengaku jika dirinya tega menikam korban karena korban enggan diajak untuk memadu kasih kembali. Ngecek doang. Ngancam-ngancam ya? Telepon, ngancem, bakar rumah. Iya. Cuman mau ngecek doang. Kalau mereka sendiri, pacar atau gimana? Mantan pacar. Mantan pacar pengen balikan lagi atau gimana? Iya. Pengen balikan lagi tapi nggak mau. Katanya. Iya. Setelah pelaku berhasil diringkus, polisi pun mengungkap fakta lainnya. Pelaku ternyata alumni dari tempat korban bersekolah sehingga cukup mudah bagi dirinya untuk bisa lolos dari pantauan petugas keamanan. Dari fakta-fakta yang kita peroleh, pada pukul 06.45 pelaku datang masuk ke dalam ruang kelas. Kemudian langsung pada saat korban sedang duduk mempersiapkan bahan pelajaran, dilakukan kekerasan dengan cara menusuk ke bagian lengan sejumlah 3 kali. Yang pertama kena, kemudian yang kedua mengelak, yang satunya lagi menyebabkan lecet. Sehingga akibat daripada perbuatan tersebut, korban mendapatkan luka sayatan dengan 9 jahitan di lengan bagian kanan. Pelaku ini merupakan alumnus daripada sekolah tersebut sehingga mengetahui seluk-beluk, dapat dengan leluasa masuk, kemudian melakukan perbuatannya. Kini R harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun tak mendapatkan kembali cintanya dan harus mendekam di penjara. Rasa cinta yang tak lagi berbalas tampaknya membuat seseorang menjadi gelap mata. Seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur tak berpikir panjang hingga tega melukai mantan istrinya. Penyebabnya tak lain dan tak bukan karena Patniwati menolak diajak rujuk kembali.
Slamet meminta mantan istri yang baru berpisah darinya selama 2 bulan itu untuk membina bahtera rumah tangga. Namun jawaban Patniwati tak sesuai harapan hingga membuatnya murka. Ia pun mengeluarkan pisau cutter dari kantong celananya dan langsung menyayat leher korban. Antara tersangka dan korban ya ketemu di warung kosong ya, kosong. Nah, kemudian si pelaku ini minta ya hasilnya rujuk kembali, namun istrinya masih keberatan atau masih istilah kasih penjelasan biarkan saya sendiri dulu, tapi kayak dia nggak terima. Ya terjadilah penganiayaan tersebut. Akibat perbuatan Slamet, Patniwati pun mengalami 2 luka sayat sepanjang 10 cm di bagian leher dan bawah mulut. Ia pun harus dirawat intensif di RSUD RA Basuni. Sementara Slamet harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di tahanan Polsek Jetis. Kamera pengawas ini menjadi bukti tindakan bejat yang dilakukan pria tua renta kepada seorang bocah yang baru saja pulang sekolah. Aksi asusila ini terjadi di Cipinang Muara 3, Jakarta Timur. Mirisnya lagi, perilaku bejat kakek ini dilakukan saat jalanan tengah ramai oleh warga yang lalu lalang. Beruntung, aksi pelecehan yang dilakukan kakek berusia 72 tahun ini dipergoki warga. Warga pun menegur kakek ini dan meminta korban untuk meninggalkan lokasi. Ternyata, perilaku bejatnya tak berhenti di situ. Dalam rekaman kamera pengawas lainnya, terlihat kakek renta ini melakukan aksinya di pos keamanan. Hal ini dibenarkan oleh ketua RT setempat yang menyatakan aksi bejat pelaku terekam kamera pengawas di 2 lokasi berbeda. Yang pertama tuh di gang samping sekolahan. Awalnya sih ketahuan di situ sama ibu-ibu kerudung hitam tuh. Jadi si ibu kerudung hitam ini lihat si pelaku itu, menurut si ibu kerudung hitam, meraba dada si anak ini. Jadi pas si ibu kerudung hitam itu mau lewat, dia langsung narik tangannya. Si ibu itu curiga, "Bapak ngapain?" Video rekaman ini pun viral dan membuat polisi langsung bergerak menangkap kakek ini. Polisi kemudian meringkus kakek ini di rumahnya di wilayah Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kini telah ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Perilaku bejat pria juga terjadi di Pariaman, Sumatera Barat, yang membuat hati pilu. IM, pria berusia 68 tahun ini, tega melakukan perbuatan asusila kepada bocah perempuan berusia 3 tahun. Perbuatan bejat pelaku berhasil terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Korban mengeluhkan sakit pada bagian organ intimnya hingga membuat orang tuanya curiga. Kecurigaan pun mengerucut pada IM dan membuat orang tua korban melapor ke polisi. Di hadapan penyidik, IM mengakui perbuatannya. Ia ternyata telah melakukan aksi bejatnya itu sebanyak 3 kali kepada korban. Korban bahkan diiming-imingi uang oleh IM.
Mirisnya lagi, IM tega berbuat bejat kepada bocah itu hanya karena merasa kesepian. Korban ini dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah orang tua tersangka. Setelah itu korban diberi uang dan dikasih teh. Nah, pulang dari rumah tersebut korban nangis. IM kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya itu. Ia pun telah ditahan di Mapolres Pariaman. Kakek 68 tahun itu pun terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.